Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, sahabat-sahabat, rekan-rekan pekerja El-Nusa dan juga pekerja Pertamina yang bergabung dalam acara ini. Selamat datang pada acara hari ini. Hari ini kami berupaya memperingati salah satu momen penting dalam negeri ini. Hari Kebangkitan Nasional dengan mengadakan Ngabuburit Talks dengan pemimpin yang inspiratif hari ini. Sekali lagi selamat datang, dan sebelum kita mulai acara ini dan semoga kita juga mendapat keberkahan atas acara ini menjadi amal kebaikan bagi kita semua, mari kita sama-sama menundukkan kepala untuk berdoa kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik, dan juga doa kepada rekan-rekan kita yang sedang bekerja di lapangan dan juga sahabat-sahabat kita yang lain yang mungkin dalam kondisi sakit. Mari kita sama-sama menundukkan kepala. Mohon berkenan saya memimpin doa ini dengan tata cara Islam dan mohon rekan-rekan dapat menyesuaikannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, kami bersyukur atas segala nikmat-Mu hari ini dan juga hari-hari yang akan mendatang. Ya Allah, ya Tuhan kami, di masa-masa seperti ini kami mohon ridha-Mu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, berikan kami keselamatan, kesehatan, sehingga kami dapat beraktivitas dengan normal dan kami bisa berkarya untuk perusahaan, untuk negeri yang kami cintai ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkailah setiap upaya dan langkah-langkah kami, sehingga kami dapat memberikan manfaat kepada negeri yang kami cintai ini. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal alamin. Terima kasih. Selanjutnya mari kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih. Semoga lagu kebangsaan Indonesia Raya tetap bersama di hati kita dan juga menumbuhkan rasa kebanggaan dan kebersamaan kita semua. Selanjutnya, mari kita perdengarkan dan kita simak bersama lagu yang juga
tentunya akan menambah semangat kita semua. Himne Pertamina. Menghias biru di langit negeri, dedikasi tinggi tiada henti. Menghijau bagai permadani, setia senantiasa melayani. Merahmu hangatkan pertiwi, nyalakan semangat Indonesia. Pertamina semangat terbarukan, ukir prestasi untuk negeri, kan selalu menjadi kebanggaan bangsa, menuju Indonesia mendunia. Pertamina semangat terbarukan, ukir prestasi untuk negeri, kan selalu menjadi kebanggaan bangsa, menuju Indonesia mendunia, menuju Indonesia mendunia. Oh, 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 oh. Terima kasih. Semoga ikhtiar kita, daya upaya kita hari ini juga salah satu upaya kita untuk mengukir prestasi tingkat dunia untuk Indonesia yang lebih makmur dan Indonesia jaya. Selanjutnya, sebagai salah satu culture kita, budaya kita adalah kita selalu waspada terhadap keselamatan kita. Oleh karena itu, perkenankan kami share juga safety moment kali ini. Pola makan kita berubah, biasanya asam lambung meningkat dan juga kehilangan cairan atau dehidrasi. Nah, bagaimana kita mengatasinya? Kita bisa memijat ringan ya di kepala kita atau di wajah, ya kayak begini nih. Nah, begini nih. Lumayan supaya nyerinya hilang sedikit lah gitu ya. Nah, kemudian kalau masih bandel juga gitu ya, dikompres air dingin. Tapi jangan diminum air dingin. Nah, bisa batal puasa kita nanti ya. Dikompres saja. Nah, kemudian menghindari cahaya yang terlalu terang. Begitu ya, ini juga salah satu yang bisa kita lakukan. Baik. Jadi kalau pusing-pusing ya wajar, ini masih dalam masa-masa seperti ini. Tapi moga-moga sudah hari ke-27 ini harusnya sudah tidak lagi seperti itu. Sudah terbiasa, karena manusia itu makhluk yang paling adaptif. Baik, rekan-rekan pekerja Elnusa dan juga pekerja Pertamina yang saya cintai. Hari ini masih ada acara juga yang bersamaan. Moga-moga tidak kurang serak, kurang pas gitu ya. Kalau makan janganlah, ini masih jauh maghribnya. Kalau sesuatu itu tanpa ada yang membuka itu nggak enak begitu. Nah, oleh karena itu acara Ngabuburit Talks ini akan dibuka juga oleh Pak Elisar Hasibuan. Beliau adalah Direktur Utama PT Elnusa Tbk. Kami persilakan Pak Elisar. Pak Elisar masih di mute, Pak. Mohon dinyalakan. Sorry, inilah normal ini seperti ini jadinya. Baik, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua yang kami hormati, Ibu Susi, Sri Kandi. Selamat sore. Ya, selamat sore Bu. Selamat sore Pak Ari. Selamat Sore, sore Bu. Pak Elisa. Seorang figur Ibu dan juga seorang Sri Kandi yang kami banggakan, tidak hanya Elnusa tetapi seluruh bangsa, karena Ibu Susi sudah memberi contoh, memberi makna bagaimana menjadi seorang yang berguna bagi bangsa, tidak hanya melalui pikiran
kami Ibu masih seorang menteri kelautan. Kami juga menyampaikan salam buat rekan-rekan manajemen Direktur KPUD dari Pertamina Persero atau perusahaannya yang manajemen di Osam serta seluruh pemirsa ataupun seluruh kawan-kawan yang bisa ikut hadir dalam acara ngabuburit sore ini. Ini suatu acara yang kami memang tunggu-tunggu dari Mas Hari, karena dalam situasi pandemik seperti ini banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dan kita kenal dengan new normal. Saya lebih senang menyebutnya dengan new normal karena normal dalam arti tidak hanya ekonomi dan bisnis, tetapi juga menyangkut perilaku hidup, budaya, sosial, dan juga mungkin perilaku politik mungkin nanti akan berubah dengan adanya pandemik seperti ini. Dan mudah-mudahan semua ini menuju ke arah yang lebih baik. Namun menyikapi perubahan-perubahan yang ada, kita butuh suatu leadership, gaya kepemimpinan yang harus kita siapkan. Mungkin di buku atau di classroom kita tidak dengan kondisi-kondisi yang begitu drastis perubahan yang ada. Nah, sore ini kami mengucap terima kasih Bu Susi dan Ibu bisa men-share pengalamannya ataupun mungkin kajiannya setelah mengalami selama 2 bulan terakhir ini, hal-hal apa yang kira-kira kami tidak hanya selaku leader di pusat, tapi hal ini juga sangat penting buat kita menjadi leader di rumah tangga, di lingkungan, dan di institusi. Nah, ini tidak hanya mengenai ekonomi dan bisnis, ini menyangkut segala aspek dalam kehidupan. Dan terima kasih sekali lagi Bu Susi atas kesempatannya yang sangat kami hargai ini, dan kiranya apa yang Ibu Susi sampaikan Tuhan saja yang bisa membalaskan kebaikan yang kita semua. Demikian yang bisa kami sampaikan, Mas Ari. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Elizar Hasibuan. Nah, itulah wajah Terima kasih. gandeng. Nah, wajah gandeng Direktur Utama PT Alnusa Tbk. Hadir juga hari ini bersama kita semua, Bapak Happy Paring Hadi, Direktur SDM dan Umum PT Alnusa Tbk. Bapak Heri Selamat Setiawan, sore Pak Happy, Direktur Keuangan, Pak Heri Setiawan, Pak Setiawan. dan Pak Arif Rianto. Nah, ini Direktur Super Bu, karena merangkap jabatan Direktur Operasi dan juga Direktur Pengembangan Usaha PT Alnusa Tbk. Nah, Selamat sore Pak Arif. Selamat sore. baik, rekan-rekan semua, pekerja Alnusa dan juga pekerja Pertamina yang menyaksikan acara kita pada sore hari ini. Perkenankan saya membacakan sedikit siapa pembicara kita sore hari ini. Beliau adalah seorang perempuan dilahirkan di sebuah kota kecil di selatan Jawa Barat. Kali ini mungkin sudah nggak di kota kecil lagi, sementara kita di kota besar. Pada tanggal 15 Januari 1965, buah hati dari pasangan Haji Ahmad Karlan dan Hajah Suwuh Lasminah. Beliau sekolahnya, kalau bagi saya pusing juga. Kalau saya mengalami, saya udah nggak karu-karuan nih. Walaupun sudah SMA tapi merotol. Nanti kita harus tahu itu. Kalau sampai merotol piye gitu ya. Kalau saya sudah nggak karu-karuan hidupnya, nggak bisa jadi CEO. Baik, bekerja keras adalah bagian dari bukti. Bekerja cerdas adalah bagian dari otak. Bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Itulah moto Susi Puji Astuti yang akan menjadi pembicara kita pada sore hari ini. Bu Susi, kumaha damang? Sehat Bu? Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Nah, Bu Susi. Saya Sawang Sulna. Tapi jangan diteruskan Bu, saya nggak bisa selanjutnya. Hanya bisanya kumaha damang saja. Mohon maaf. Baik. Oh, saya bisa Pak, tapi ngaten nggih. Tapi bahasa Sunda saya bahaya, bahasa Sunda yang dipakai untuk marahin orang. Oh baik. Bahasa Sundanya bahasa Sunda kasar. Iya. Kalau bahasa Jawa saya masih bisa kromo inggil. Oh nggih. Kalau kita nanti di luar forum saja kita bahasa Jawa, Bu. Saya sungkan nanti ada Pak Happy. Bahasanya. Baik. Ngaten. Bu Susi,
terima kasih sudah hadir bersama kami semua di sini di antara kesibukan Ibu gitu ya. Kami ini rindu seorang sosok pemimpin seperti ini, Bu. Nah, oleh karena itu hari ini mohon di-sharing, Bu, berbagi pada kami semua. Anak-anak muda terutama ini kalau saya lihat usia-usianya itu muda-muda semua. Kalau saya itu sudah ya over 50 lah, Bu, gitu ya. Tapi anak-anak muda ini penting juga. Bagi saya juga penting, tentunya bagi bapak-bapak juga yang lain. Ya sama saya juga, Pak. Alhamdulillah. Nah, jadi begini, Bu. Ibu ini unik juga gitu ya. Punya usaha ikan, tapi nggak punya kapal ikan, malah punya pesawat terbang gitu ya. Nah, kemudian di dalam masa-masa ini, Bu, mencapai pencapaian seperti sekarang ini. Tadi kalau saya bacakan juga apa itu penghargaannya, mohon maaf tadi Bu Nyun Sewu nggak saya bacakan semua. Karena kalau saya bacakan habis waktu kita untuk membacakan kurikulum Ibu sama penghargaan-penghargaannya gitu ya. Jadi mohon yang lain saya skip ini. Nah, di saat seperti ini, kalau lihat kisah hidup Ibu, sekolah SMA-nya merotol gitu ya, tapi bisa berbuat seperti ini dan menghasilkan karya seperti ini, tentunya ada sesuatu di benak kita. Kalau saya pribadi sudah merotol, sudah nggak karu-karuan hidup saya, Bu, nyun sewu gitu ya. Nah, itu apa sih, Bu? Apa? Atau pengen punya cita-cita apa? Atau minum jamu apa, Bu, bisa jadi kayak begini? Gitu. Oh, silakan, Bu. Oke, terima kasih semuanya, Pak Ari, Pak Elisa, Pak Epi, Pak Setiawan, Pak Arif. Sebetulnya ya saya biasa saja, saya tidak pernah merasa saya berbeda dengan orang lain, atau saya merasa menjadi pemimpin yang bagaimana. Saya tidak pernah merasa saya mimpin sebetulnya. Saya juga dulu keluar dari SMA ya, karena saya berpikir saya tidak cocok di sekolah itu. Jadi bukan sekolah yang tidak cocok, saya tidak cocok di sekolah. Karena saya tidak tertarik dengan apa yang ada seperti kawan-kawan lain. Di kelas ada 40 orang, saya yang tidak merasa betah, berarti kan bukan sekolah yang tidak cocok. Murid, tapi kan saya waktu itu saya satu bangku sama Bu Dwi Korita Karnawati, sekarang kepala BMKG. Jadi kalau saya ada punya kepintaran sedikit sekarang kelihatan, karena saya 2 tahun satu bangku sama beliau profesor itu, Pak. Jadi ikut pintar saya. Di sekolah biasa saya bosan, saya hanya baca saja kerjanya, baca buku banyak tapi bukan buku sekolah. Jadi saya pikir lama-lama ya tidak bagus juga saya duduk seharian, setengah hari lebih, tapi saya tidak nikmati. Saya resign nah terus balik ke Pangandaran. Nah saya datang dari keluarga Jawa, family, tokoh masyarakat, banyak norma-norma yang bikin saya tidak boleh ini, tidak boleh itu. Bosan juga. Jadi caranya ya saya harus mandiri, cari usaha supaya kita punya uang, bisa tidak usah minta sama bapak ibu lagi. Mulailah saya kerja. Pangandaran yang dekat ya ada hasil bumi, kemudian lanjut ke ikan, jadi pedagang, pernah di Pantura, pernah dari Pangandaran ke Jakarta semua kirim. Nah tahun 96 kita mulai ekspor, baru ekspor 2 tahun ada krisis. Nah krisis itu krisis ekonomi, dolar dari 2.700 devaluate ke 17.000 kalau tidak salah. Nelayan juga senang karena harga ikan layur tadinya 700 perak naik jadi 13.000, 20.000. Ya saya juga senang dolar yang minggu ini misalnya 4.000, minggu depan sudah 5.000. Jadi untungnya nambah. Ya,
dari situ, tapi ya tidak lama kan, tahun 2001 tiba-tiba ikan habis, semua habis. Kita pikir waktu itu adalah karena kita yang menghabiskan, kita yang melakukan penangkapan. Banyak perusahaan gulung tikar mulai 2001 sampai, nah tahun 2004 saya punya Susi Air karena 4 tahun keliling bank nggak ada yang percaya. Orang bank bilang ya tidak mungkin ikan bisa bayar pesawat. Saya tahun bahkan beberapa kamu saja takut, katanya malu. Takut diketawain sama bos, ya sudah. Tapi akhirnya saya ketemu bank yang visi saya, ya dibelikanlah saya dikasih kredit 2 pesawat. Pesawat datang bulan Agustus. Lalu Desember kita urus-urus, November mulai terbang untuk bawa dari Pangandaran ke Jakarta. Hasil perikanan lobster yang nilainya tinggi. Lobster mati itu bedanya sama lobster hidup bisa 400.000. Kalau pakai pesawat 1 jam tidak banyak yang mati. Jadi sebetulnya bayar cicilan rencananya tuh dari angka mortality lobster tadi. Karena kalau seminggu bisa 2 kali kan lumayan untuk bayar cicilan kan. Lalu bulan Desember terjadi tsunami. Saya melihat ada waktu itu dapat SMS dari Pak Teten. Karena waktu itu saya adalah internal auditnya ICW, Pak. Tahu bahwa di Simelu ada di Banda Aceh tsunami, saya lihat di TV. Saya pikir untuk bantu, saya bawa 2 pesawat ke Medan. Di Medan kebetulan salah satu yang bikin saya niat juga karena kenal dengan Bupati Simelu. Pak Bupati ini saya datang tahun 2001 sama Pak Dipo Alam. Kasih tahu gini. Udah kita ke Simelu tahun 2001. Bupati sering telepon. Begitu tsunami saya telepon nggak nyambung. Kebetulan saya punya tenda ada 11. Saya ini seneng camping. Jadi tendanya macam-macam. Bawa tenda, bawa sembako. Mulai bantu. 2 bulan ya harus pulang. Tapi banyak NGO nyari pesawat untuk jaga. Jadi dari situlah mulai Susi Air, Pak. Tahun 2005 saya mulai keliling ke Indonesia, ke Papua, ke Kalimantan. Saya mulai lihat perikanan. Jadi tahun 95 saya pernah protes tentang kapal-kapal ikan besar. Tahun 2005 saya melihat kapal-kapal itu lebih banyak lagi. Jadi saya teriak tentang illegal fishing itu dari tahun 2005, jauh sebelum jadi menteri. Cuma banyak orang lupa. Jadi waktu saya diangkat Pak Jokowi jadi menteri kanan, tidak banyak yang berpikir, termasuk mafia-mafia ikan juga tidak pikir kalau saya akan habiskan illegal fishing. Karena udah lewat lama, sudah 10 tahun lebih, 14 tahun. Iya. Nah begitu saya diberikan wewenang, ya saya beresin illegal fishing tadi. Dan ya kalau kita mau laut menjadi masa depan bangsa, ya resource-nya harus kita jaga. Iya. Dan saya percaya bahwa natural resources yang renewable itu tidak perlu diatur-atur macam-macam. Jaga saja kelestariannya, kita akan menjadi resource yang produktif. Dan kita tidak perlu ngapa-ngapain. Ambil pada saatnya dengan cara yang baik, jumlahnya itu bisa tidak terbatas. Tapi caranya harus benar, alatnya harus benar, dan yang diambil juga harus benar. Dan nyatanya ya dari stok ikan di tahun 2014 yang cuma 6,7 juta ton menjadi 12 juta ton. Hasil sampling, itu hasil sampling. Kalau menurut saya bahkan lebih dari itu.
Kalau kita hitung 6 juta ton tambahan, itu kan kali $1 saja sudah $6 billion. Ya, besar, Pak. Baik, baik. Anggaran KKP cuma 5 triliun. Kemudian naik jadi 9, tapi saya pangkas lagi karena saya menemukan banyak sekali kebocoran dan ketidak efisienan. Jadi saya pangkas, saya bolak-balik itu, nah itu dinamakan oleh Pak Jokowi waktu itu programnya susinisasi. Susinisasi itu di dalam, ya beliau yang kasih nama. Nah, salah satunya adalah perampingan PNS, jadi pengurangan dalam 3 tahun 10%. Jadi 3 tahun 30% PNS hilang. Mereka dikasih pesangon 100% gaji, tunkin dan lain-lain. Kemudian kita rekrut kembali cum laude dari universitas 10%. Jadi hilang 30, masuk 10. Kemudian kata-kata bersayap kita buang. Nah itu pengaruhnya besar sekali ke anggaran. Dan efektivitas job. Skill effectiveness dari job person in charge kepada pekerjaan. Karena terlalu banyak kan jadi tidak efisien, Pak. Iya. Tidak efisien pasti tidak mungkin efektif. Nah kalau tidak efektif dan tidak efisien, then is total pemborosan, total katastrof untuk manajemen. Jadi, nah terus kemudian kata-kata itu dihilangkan, yaitu kata-kata bersayap seperti penguatan, pemberdayaan, pengembangan, akselerasi, sinkronisasi. Pokok sisi begitu, saya alergi, tidak mau ada, saya buang. Saya buat surat edaran, kalau ada bahasa begitu. Di dalam departemen, Pak. Saya kalau ada kertas, ada kata-kata itu ya saya kembaliin. Nah dari situ, anggaran yang tidak bisa dipakai itu, Pak, 30% lebih. Nah jadi kita selama 5 tahun itu ngembalikan 9,5 triliun. Utang ke ADB juga kita kembalikan. Karena alokasi dari utang itu kan hanya untuk capacity building saja. Seminar, training, travel allowance, akomodasi allowance. Ya untuk apa ngutang buat begituan? Jadi saya balikin. Ya. Tapi jadinya dihukum, Pak. Dihukum disclaimer 2 tahun. Baik. Baik, Bu Susi. Karena ngembaliin 9 triliun. Baik, ditahan dulu, Bu Susi. Ini menarik sekali. Ya, mohon ditahan sebentar. Karena ada beberapa teman-teman kita juga ingin gabung, baru saja bergabung. Nah, ini Bu Susi menarik. Jadi dari musibah, dari kematian lobster, musibah tsunami ternyata bisa berkembang pesat dari bisnis dan sebagainya. Nah, oke. Kita tahan dulu sejenak. Teman-teman, pekerja Indonesia dan juga pekerja Pertamina yang hari ini hadir. Mohon, ini sesi pertama ini, nanti akan kita lanjutkan sesi kedua. Bu Susi akan memaparkan bagaimana kiat-kiat beliau, dan nanti ada sesi tanya jawab. Nah, mengakhiri sesi pertama ini, ada pertanyaan menarik bagi teman-teman. Tolong nanti diisi di Mentimeternya ini, ya. Apa yang ada di benak Anda semua ketika pertama kali disebut nama Susi Puji Astuti? Nah, silakan diketik di Mentimeternya ini. Menarik sekali. Kata tenggelamkan ternyata memang punya makna dalam. Tapi ini bukan tanpa sebab. Teman-teman, rekan-rekan pekerja Indonesia dan juga pekerja Pertamina di Mamon Anda berada. Bu Susi pada masa kepemimpinannya menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan telah menenggelamkan, tercatat ini ya, 488 perahu atau kapal yang melakukan illegal fishing. 488, jumlah tidak sedikit. Dan apa yang beliau lakukan ternyata dalam jurnal Nature, yaitu jurnal internasional,
mengakui apa yang dilakukan Bu Susi ini. Jurnal Nature tersebut menyatakan bahwa upaya yang dilakukan Bu Susi ini dengan melakukan kapal-kapal yang melakukan illegal fishing itu menurunkan tingkat pencurian ikan itu 25%. Dan juga memberikan potensi tangkapan ikan di Indonesia, di perairan Indonesia itu naik 14%. Dan ini yang lebih menarik. Profit para pengusaha atau pelaku industri perikanan di Indonesia itu naik 12%. Jadi bukan hal yang main-main apa yang dilakukan ini beliau. Jadi satu aksi tapi bisa menimbulkan atau mengakibatkan banyak dampak positif. Dan ini Bu Susi, ini nanti hasil Mentimeter yang akan kami abadikan dan insya Allah kami kirim kepada Ibu.